Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, halaman 232 Kurikulum Merdeka Belajar, revisi tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 232 soal nomor 4. Asumsikan hubungan antara tinggi pesawat dan waktu terbang dalam 12 detik pertama diwakili oleh grafik garis dengan kemiringan 12. Apa arti kemiringan dalam konteks ini? Perhatikan, ini adalah grafiknya. Untuk garis yang X-nya, sumber X-nya ini adalah waktu, yaitu detik. Dan untuk garis Y-nya adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Apabila kita lihat bahwa kemiringan atau gradien adalah Y per X atau perubahan tinggi pesawat dibagi dengan perubahan waktu terbang. Jadi apabila kemiringannya 12, maka perubahan tinggi pesawatnya adalah 12, dibagi waktu terbangnya adalah 1. Sehingga kesimpulannya adalah kemiringan 12 berarti untuk setiap 1 detik yang berlalu, jadi setiap 1 detik, tinggi pesawat meningkat sebesar 12 meter. Jadi perhatikan, setiap 1 detik, maka tinggi pesawat akan meningkat sebesar 12 meter. Selanjutnya soal nomor 5. Hubungan antara waktu dan volume air yang keluar dari keran terlihat pada grafik di sebelah kiri. Berapa banyak keran yang harus dibuka jika kita membutuhkan 2000 liter air dalam 2 jam? Maka kita perhatikan pada grafiknya. Debit air 1 keran selama 2 jam adalah 800. Perhatikan, ketika debit air 2 jam, ketika waktunya 2 jam, maka debit air adalah 800 liter selama 2 jam. Untuk 1 keran. Misalkan jumlah keran adalah X, maka untuk menghasilkan debit air sebanyak 2000 liter selama 2 jam adalah D2 atau debit air yang kedua sama dengan X dikali debit air yang pertama. D2-nya adalah 2000 sama dengan X dikalikan dengan debit air selama 2 jam yaitu 800 liter. Maka X adalah 2000 dibagi 800, X adalah 2,5. Atau X 2,5, karena keran itu nggak bisa 2,5, maka kita bulatkan menjadi 3. Maka jumlah keran yang dibutuhkan adalah 3. Selanjutnya soal nomor 6. Apabila kemiringan garis yang melalui titik negatif 5,2P dan negatif 1,P besarnya sama dengan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,1, maka hitung nilai P. Jadi ini adalah garis lurus di mana melalui titik-titik ini. Jadi kita cari dulu gradien dari garis yang titiknya kita ketahui. Atau kemiringan garis yang melalui titik yang diketahui adalah titik 1,2 dan 3,1. Di mana kemiringannya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti Y2 adalah 1 dikurangi Y1 adalah 2. Berarti 1 dikurangi 2 dibagi X2-nya adalah 3. 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. Atau sama dengan negatif 1 per 2. Jadi kemiringannya adalah negatif 1 per 2. Jadi untuk kemiringan yang melalui titik garis 1,2 dan 3,1 ini sama kemiringannya dengan yang melalui titik garis negatif 5,2P dan negatif 1,P. Maka gradien yang melalui titik negatif 5,2P dan negatif 1,P mempunyai nilai gradien sama. Maka nilai P-nya adalah
M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Masukkan atau substitusikan nilai M-nya. M-nya adalah sama, yaitu negatif 1/2 sama dengan Y2-nya adalah P dikurangi Y1-nya adalah 2P. P dikurangi 2P dibagi X2-nya adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi X1-nya adalah negatif 5. Maka negatif 1/2 sama dengan P dikurangi 2P adalah negatif P. Kemudian negatif 1 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 1 ditambah 5 hasilnya adalah 4. Maka negatif 4 jadi perkalian silang sama dengan negatif 2P. Kita menggunakan perkalian silang. Maka P-nya adalah negatif 4 dibagi negatif 2 sehingga nilai P-nya adalah 2. Maka nilai P adalah 2. Selanjutnya nomor 7. Tentukan nilai yang belum diketahui dari dua pertanyaan berikut. Apabila kemiringan garis yang melalui titik A negatif 2,3 dan B 2,P adalah 1/2, maka hitung nilai P. Nilai P dari garis yang melalui titik A negatif 2,3 dan B 2,P serta mempunyai gradien 1/2 adalah, maka M adalah rumus gradien atau kemiringan sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nilai M-nya berapa? Substitusikan M-nya adalah 1/2. 1/2 sama dengan Y2-nya adalah P dikurangi Y1-nya adalah 3. Berarti P dikurangi 3 dibagi X2-nya adalah 2, dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Berarti 1/2 sama dengan P dikurangi 3 dibagi 2 dikurangi negatif 2, sama saja dengan 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Kita perkalian silang. 4 dikalikan 1 adalah 4, sama dengan 2 dikalikan dalam kurung P dikurangi 3. Berarti 4 sama dengan 2 dikalikan P adalah 2P, 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. Maka 2P sama dengan 4, 6 dari sebelah kiri pindah ke dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Maka dari negatif 6 jadi positif 6. 4 ditambah 6 adalah 10. Maka nilai P-nya adalah 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Maka nilai P adalah 5. Selanjutnya yang B. Nilai apabila kemiringan garis yang melalui titik 4,H dan H plus 3,7 adalah negatif 1/2, maka hitunglah nilai H. Jadi garisnya melalui dua titik yaitu 4,H dan H plus 3,7. Serta mempunyai gradien. Gradien itu kemiringan yaitu negatif 1/4. Maka M, rumus daripada gradien sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nilai M-nya berapa? Negatif 1/4. Sama dengan Y2-nya berapa? 7 dikurangi H dibagi X2-nya adalah H ditambah 3. H ditambah 3, kemudian dikurangi nilainya adalah 4. Maka negatif 1/4 sama dengan 7 dikurangi H. Berarti H ditambah 3 dikurangi 4 menjadi H negatif 1. Karena plus 4 dikurangi 4, plus 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Kita perkalian silang. Negatif 1 dikalikan H dikurangi 1. Berarti negatif 1 dikalikan H adalah negatif H. Negatif 1 dikalikan negatif 1 adalah positif 1. Berarti negatif H ditambah 1 sama dengan 4 dikalikan 7 dikurangi H. Berarti negatif H ditambah 1 sama dengan 4 dikali dalam kurung 7 dikurangi H. Berarti 4 dikali 7 adalah 28. 4 dikalikan negatif H adalah negatif 4H. Maka kita pindah ke ruaskan untuk yang H-nya. Kita yang suku yang sejenis kita jumlahkan. Negatif H, awalnya negatif 4H dari sebelah kanan, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Maka menjadi positif 4H. Negatif H ditambah 4H sama dengan 28. Kemudian positif 1 dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Maka menjadi negatif 1. Negatif H ditambah 4H adalah 3H sama dengan 28 dikurangi 1, hasilnya adalah 27. Maka nilai H adalah 27/3 sama dengan 9. Maka nilai dari H adalah 9. Silakan kunjungi website kami 1001ide.com sebagai media belajar interaktif.
Pada website tersebut terdapat rangkuman materi tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ada juga latihan soal, video pembelajaran, dan dapat mendownload buku untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selanjutnya adalah nomor 8 pada bagian ayo berpikir kritis. Apabila kalian berjalan melalui jalan yang kemiringannya besar, maka kalian akan mengalami lebih cepat capek daripada kalian berjalan melalui jalan datar. Begitu juga apabila kalian berjalan pada jalan datar dengan kemiringan 0, akan lebih cepat sampai pada tujuan daripada berjalan pada lintasan yang kemiringannya lebih dari 0. Sejukah kalian dengan kedua pernyataan tersebut? Jelaskan alasan kalian. Maka jawabannya adalah saya setuju dengan kedua pernyataan tersebut. Alasan saya adalah sebagai berikut. Perhatikan pada garis lintasan, di mana ini lintasannya adalah menanjak. Apabila lintasan menanjak, maka nilai M-nya adalah lebih besar. Karena nilai M itu adalah perbandingan dari ketinggian dibagi dengan jarak pada sisi yang horizontal. Sedangkan ketika melewati jalan yang datar, nilai M-nya adalah 0. Karena ketinggiannya adalah, perubahan ketinggiannya adalah 0. Jadi apabila berjalan melalui jalan yang kemiringannya besar, berarti kemiringannya lebih besar, lebih miring, maka akan mengalami lebih cepat capek daripada berjalan melalui jalan datar. Ini karena kita harus mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk melawan gaya gravitasi yang menarik kita ke bawah. Kemudian, untuk pernyataan yang kedua, apabila kita berjalan pada jalan datar dengan kemiringannya 0, akan lebih cepat sampai pada tujuan daripada berjalan pada lintasan yang kemiringannya lebih dari 0. Jadi kalau lintasan yang mendatar itu nilai M-nya adalah 0. Sedangkan lintasan yang menanjak ini nilai M-nya adalah berarti nilainya M-nya adalah positif atau lebih besar dari 0. Kenapa ketika kita berjalan mendatar lebih cepat sampai? Ini karena kita tidak perlu mengatasi gaya gravitasi yang searah dengan arah gerak, sehingga kita dapat bergerak dengan kecepatan yang lebih konstan. Jadi untuk yang mendatar ini kecepatannya lebih konstan. Kalau untuk yang menanjak atau nilai M-nya lebih besar daripada 0 atau kemiringannya lebih besar daripada 0, bahwa kecepatannya itu akan semakin ke atas, akan semakin menurun. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 232. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.